saya mengkategorikan pernyataannya itu sudah menyangkut dengan bahasa sedikit tentang disiplin ilmu, malpraktik disiplin ilmu yang beliau miliki dan yang akan disampaikan kepada generasi muda. Apalagi beliau ada sebagai guru besar. Kenapa saya katakan malpraktik? Kita sudah mempunyai kebebasan yang begitu tinggi. Berpendapat itu bebas, tapi harus ada dong syaratnya. Kita sudah mempunyai undang-undang itu. Kalau saya ditanya tentang bagaimana pendapat atau saran dari dan bahkan ajakan dari Mujadi, saya sudah katakan masuk kategori makar. Sebuah kejutan politik, pengamat senior Saiful Mujani menghebohkan publik dengan wacana People Power untuk menurunkan Presiden Prabowo. Dia membela diri, ini hak bicara, ini political engagement, bukan makar. Tapi, praktisi hukum, Dr. J.S. Simatupang, punya pandangan yang menohok. Dari kacamata hukum, benarkah Saiful Mujani sedang melakukan malpraktek disiplin ilmu? Apakah narasi kebebasan berekspresi sedang digunakan sebagai kedok untuk tindakan inkonstitusional? Jangan lewatkan wawancara eksklusif ini. J.S. Simatupang melayangkan somasi terbuka. Simak analisis tajamnya, apakah pernyataan Saiful Mujani benar-benar bayang-bayang makar yang berbahaya bagi NKRI? Saya harusnya hati-hati melihat pernyataan, ini bukan komentar lagi, pernyataan senior saya, termasuk guru saya juga, atau guru sebagian teman-teman saya generasi, kepada sosok Bapak Profesor Saiful Mujadi. Pernyataan ini sangat miris bagi saya sebagai orang ilmiah. Makanya saya mengkategorikan pernyataannya itu sudah menyangkut dengan bahasa sedikit tentang disiplin ilmu, malpraktik disiplin ilmu yang beliau miliki dan yang akan disampaikan kepada generasi muda. Apalagi beliau ada sebagai guru besar. Kenapa saya katakan malpraktik? Kita sudah mempunyai kebebasan yang begitu tinggi. Berpendapat itu bebas, tapi harus ada dong syaratnya. Kita sudah mempunyai undang-undang itu. Kalau saya ditanya tentang bagaimana pendapat atau saran dari dan bahkan ajakan dari Mujadi, saya sudah katakan masuk kategori makar ini. Bahkan bisa dikenakan kalau misalnya Pak Presiden atau pemerintah sekarang keberatan, ini bisa dilaporkan. Pasal 193 KUHP baru jelas menyatakan ajakan. Dia sudah mengajak dan sudah tendensi mengatakan tidak mungkin diajak kompromi lagi kalau tidak dilengserkan. Ini bahasa tidak mendidik. Dia seorang guru besar. Ini yang saya sayangkan, ya kan? Seorang guru besar. Kalau misalnya kayak saya baru tamat S1, bisa-bisa aja dong. Bagaimana dia menerangkan ini dengan santun kepada mahasiswanya, generasi muda. Generasi sekarang yang menikmati kebebasan, menikmati kemerdekaan, dan harus merawat kemerdekaan ini. Ini yang sangat saya sayangkan. Saya sebagai masyarakat Indonesia, dan juga sebagai relawan, saya bukan hanya relawan Prabowo, saya relawan Jokowi juga. Nah, harapan saya kepada semua masyarakat, dan bahkan semua relawan, jangan hanya menginginkan jabatan baru puas kepada pemerintah. Saya kasih ke contoh begini, contoh kecil. Kita punya ngefans sama seorang artis. Apapun yang terjadi pada artis tersebut, dia kaya, dia dihujat, kita tetap ngefans. Tidak mesti kita di sampingnya. Begitu juga dengan pemerintah. Yang benar harus kita katakan benar, yang berhasil kita katakan benar, yang tidak mari kita kritisi dengan santun. Apalagi para ilmiah. Bagaimana kami generasi muda diarahkan dengan ilmu yang menghasut, yang mengajak untuk berbuat yang tidak bijak. Katakan tidak bijak selama belum dihukum. Tapi kalau kita kan punya hukuman dari moralitas, dari tindakan yang tidak bijak. Ini harapan saya kepada teman-teman, kepada masyarakat. Ayo kita kaji apa yang diterangkan setiap orang yang tidak berbeda pendapat. Boleh aja berbeda pendapat itu mengkritisi pekerjaan pemerintah sangat baik dan sangat bijak. Tetapi jangan menghujat. Apalagi para praktisi hukum, praktisi pejabat. Sudahlah, kalau eranya sudah selesai, bagaimana mendoakan generasi ini? Bagaimana mendoakan pemerintah ini? Itu berbuat-buat. Tim pengawasannya kita perketat. Itu harapan saya. Tapi itu kan baru sekedar ucapan, Pak. Belum artinya belum ada aksi nyata gitu untuk melakukan makar. Kalau sudah terjadi, kerugian sudah terjadi.
Hah? Kalau sudah mengajak itu sudah perbuatan. Bagaimana? Ayo kita bakar rumah si A. Ayo kita bunuh. Baca undang-undang IT. Mengajak itu kena-kena. Bukan soal hanya kebebasan berpendapat. Mengajak itu sudah makar sudah. Nah, bagaimana zaman-zaman dulu? Nah, saya tidak membela serta-merta pemerintahan sekarang dengan buta, tapi kita harus jujur melihat kondisi yang ada terjadi, apa yang dikerjakan dan apa program. Dia pemerintahan baru 2 tahun. Anak baru lahir 2 tahun aja, ngucapin nama bapaknya aja belum bisa. Bagaimana kita mau tampil kalau dia mencret mau begini-begini? Ini seorang guru besar loh. Satu, kedua, saya sangat sayangkan Profesor Mujani ini guru besar kampus agama. Iya kan? Kan agama itu soal moralitas, bukan soal hak politik. Moralitas para mantan pejabat, mantan sesepuh, mantan orang tua. Ayolah, berikan moralitas yang bernuansa religius kepada generasi muda. Ya. Nah, kepada tim-tim relawan, saya sampaikan, ayo sahabat, berpikir. Ya kan? Ini tidak diperbolehkan untuk berulang kembali. Kita hentikan ini, ajakan seperti ini. Pembicaraan seperti ini kita hentikan dengan baik dan dengan bijak dan dengan sopan santun. Saya dengan tim saya, relawan-relawan yang murni, kita mengkritisi yang tidak benar, lagi mengkaji ucapannya. Apakah layak secara hukum? Dan kita siap. Saya zamannya Jokowi, saya pernah melaporkan orang yang menghujat Jokowi. Saya laporkan itu di Mabes. Tidak ada harapan apa-apa dari Pak Jokowi sampai Pak Jokowi 10 tahun. Kepada Pak Prabowo juga harapan saya begitu. Semua relawan berpikir positif. Perjuangan kita sudah selesai memilih presiden yang terbaik dari 3 kandidat. Sekarang kita jaga, kita rawat. Siapa yang menjadi pembantu yang tidak bijak, mari kita ajak untuk bijak kembali. Kemarin Saiful Mujani kan sebenarnya tanda kutip ya terprovokasi dengan konteks pernyataan Presiden Prabowo. Pemicu utama dari manuver Saiful Mujani adalah pernyataan Presiden Prabowo soal menertibkan pengamat, Pak, yang tidak patriotik katanya. Saiful mengasosiasikan kata ini dengan represi ala Kamtib di era Orde Baru. Bagaimana Abang menafsirkan maksud sebenarnya dari kata ditertibkan tersebut secara proporsional? Itu bukan serta-merta Pak Presiden mengatakan begitu. Bukan. Jangan dipersempit kalimat patriotnya yang tidak patriot. Nah, sekarang segala macam bahasa yang tidak setuju dengan sosok Pak Prabowo selalu mengatakan itu semua salah. Kesalahan apa? Sebutkan dong. Ya kan? Kalau memang misalnya polisi yang tidak benar, polisinya kita evaluasi. Kejaksaan tidak benar, kejaksaannya kita evaluasi. Bukan serta-merta EBG ada yang keracunan, jangan presiden pula yang salah. Ayo, ini kan para guru besar, para ilmiah yang semua yang tidak pro kepada pemerintah ini merasa ilmunya lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Ayo dong masuk kepada pokok persoalan. Iya kan? Jangan dikit-dikit. Dia sebenarnya kalau hemat saya ada 2 nih. Pertama, belum kebagian kue. Yang kedua, tidak dipanggil Prabowo. Yang ketiga, sirik, nggak punya jabatan. Itu aja mayoritas. Tapi apakah presiden tertutup untuk ini? Kita lihat dong, semua jurnalis, tokoh-tokohnya diundang. Nah, jurnalis kalian yang tidak diundang belum waktunya, sabar. Semua pemerhati yang tidak pro kepada Prabowo diundang juga. Ya nggak mungkin semua diundang. Nah, semua mantan pejabat, guru besar diundang, tokoh agama diundang, bertemu. Ada nggak? Kita harus bisa bandingkan presiden pertama ke-7. Ada nggak keterbukaan Prabowo yang dikenal katanya terlalu keras, terlalu ego. Kita lihat perkembangannya. Jadi harus jujur. Sekelas Dudi Said juga diundang. Abraham Sahab diundang. Kalian ketemu, Anda melihat sendiri. Sekarang alim ulama diundang. Banyak alim ulama yang tidak sependapat sekarang. Banyak, tapi oke bicara. Begitu juga tokoh politik guru besar. Jangan karena tidak dapat kue jadi serta-merta hanya tujuan yang menjabat. Saran saya begini, sudah pernah menjabat, udahlah, pensiun, monggo di rumah, cucunya jadi ditimang-timang. Berikan kesempatan yang muda. Ya kan? Kalau masih dia terus yang diangkat jadi pejabat, kapan lagi yang muda? Ini soal jabatan aja pikiran saya. Jadi pikirannya sirik. Kapan mau maju negara itu? Gitu. Jadi sudah ada rencana langkah hukum ke depan? Ya, ini kita lagi kaji. Langkah hukum pasti kita adakan. Ya, kita lagi mengkaji apakah pernyataan saya ini semacam
semacam somasi terbuka kepada Pak Saiful Mujani, bisa jadi sebagai disiplin juniornya saya katakan ini bisa juga somasi kepada Saiful Mujani. Kalau saya memang perlu diajarin sampai silakan diajari, mau dibantah silakan. Tetapi kami juga generasi muda akan mengkaji apakah ini sudah masuk delik hukum Undang-Undang IT pasal 193, kami kan kaji dengan benar, ya kan? Ini hebat saya. Jadi hati-hati dengan ucapan, apalagi mengajak. Kaitannya Bang dengan sudah diberlakukannya dengan KUHP dan KUHP di tahun ini Bang. Abang menyikapinya ini, apakah dengan makar ini akan benar-benar bisa KUHP dan KUHP yang terjalan ini bisa diterapkan langsung? Kalau kita laporkan sekarang ini andaikan ya, saya mengkaji secara pribadi dulu. Nanti saya tanya teman-teman, diskusi sama teman. Kalau saya ditanya secara pribadi, layak enggak di LP kan? Layak. Masuk pasal 193. Ya. Kenapa tadi saya bilang ini judulnya malpraktik disiplin. Disiplin ilmu Pak Mujadi itu nggak perlu dilakukan. Tapi memplesetkan. Nah, apakah memplesetkan dengan sengaja tidak sengaja? Biarkanlah hukum yang berurusan. Tugas penyidik nanti itu untuk menangani. Penyidik juga punya ahli bahasa, bukan kita. Tugas kita sebagai masyarakat atau tugas saya sebagai relawan yang mengkaji ini, membuat laporan ini. Keberatan. Secara pribadi saya keberatan. Tapi itu kan disampaikan di ruangan tertutup, Pak. Oh, nggak bisa dong, sama aja. Jangankan di ruangan tertutup. Anda rekam sendiri di HP Anda. Kalau tersebar itu menjadi delik hukum. Bukannya yang menyebarkan yang kena delik. Kalau tidak, kalau disebarkan dengan tidak mempunyai tujuan yang baik. Jadi kalau saya misalnya menampanin orang, mukul orang, Anda sebarkan, Anda laporkan, itu wajib. Sama di undang-undang itu juga di pasal pidana itu menyatakan kalau Anda mengetahui suatu perbuatan pidana, wajib dilapor. Nah, ini saya sudah tahu dan ini bukan rahasia umum lagi. Nah, saya pun menjadi menyatakan di suatu ruangan. Itu terbuka, hemat saya terbuka karena ada undangan, ada peserta. Tinggal nanti pihak kepolisian, kalau ini jadi kita LP-kan, memanggil orang-orang yang hadir. Pernah nggak dinyatakan Mujadi begitu? Pak Mujadi juga berhak punya alasan menyatakan apakah itu dari nurani dia atau dia salah menyebut. Silakan aja. Tapi hemat saya, sampai hari ini sudah begitu ramai nih sikap masyarakat menilai ucapan itu. Kalau kita lihat banyak yang tidak sependapat. Pak Saiful Mujadi sebagai guru besar dan sebagai orang tua harus bijak dong, ya kan? Orang minta maaf kalau kata orang nggak salah. Orang menyatakan kesalahan itu semaaf nggak salah. Jadi saya menyatakan begini, pemerintahan ini sudah baik, yang baiknya kita katakan baik, yang tidak baik mari kita kaji, kita awasi terus. Itu tugas kita sebagai masyarakat. Setahu saya di situ tidak hanya Pak Saiful Mujani yang mengatakan itu ya, ada beberapa kalau saya kalau nonton di medsos itu ada satu lagi siapa? Nah, itu ada 2 orang, Pak. Ya nanti biarkan kita akan laporkan akan ke situ juga lah. akan ke situ juga. Cuma ini artinya karena Saiful Mujadi yang begitu gigih, kita analisa ke sana dulu. Merembet nanti bisa jadi dengan yang mengetahui, yang ikut serta itu dihukum, itu dikembangkan oleh pihak-pihak kepolisian, dikembangkan oleh penegak hukum. Yang mau kita katakan perbuatan dia sudah terjadi, dia sudah mengajak orang. Itu sudah terjadi, itu dihukum sudah katakan. Nah, penyelamatan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama nih Bang. Jadi apa seruan dan ketegasan Abang sendiri kepada akademisi, intelektual agar membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik? Kata-kata menyelamatkan negara, emang negara kenapa? Kalian sendiri kan merasakan ada apa di negara ini. Kalau ada mengatakan tidak benar, wajar. Tapi kita tanya, dia lihat, dia lagi sakit gigi atau sakit kepala, atau sakit perut, atau sakit dompet. Itu istilahnya. Karena negara kita, Anda sudah lihat sendiri. Begitu kisruhnya orang, ada yang menyatakan naik BBM, ada menuduh begitu, ternyata tidak terjadi. Ada huru-hara. Nih, saya garansi yang ada kata sekarang ini mulai hoak terjadi bulan Juli itu nggak ada apa-apa. Lagi ada. 90% masyarakat Indonesia sekarang lagi nyaman. Lagi nyaman dengan mimpi yang mereka harapkan terjadi. Katakan ini mimpi semua pura-pura, tapi ada mimpi kita harapan terjadi. Jadi kalau ada kata begitu, kalau kata Remedan, banyak kali cocok cakapmu gitu.
Itu kata orang Medan. Saya baru pulang dari Aceh. Di Aceh itu paling aman sekarang. Beribadah, gereja di Aceh bagus. Ada seorang bilang, Kristen di Aceh dibunuh orang. Nggak ada itu. Itu sekarang gubernurnya bekas apa loh? Bekas lawan Indonesia. Lebih aman. Jadi, ayo kita bicara kalau harapan saya, bicaralah praktisi disiplin ilmu, semua dengan disiplin yang bermoral, yang berhati nurani. Jangan hanya ego. Komentar itu bukan dibuat untuk menghujat orang. Nggak ada disiplin ilmu untuk menghujat orang. Yang ada untuk menghajar orang. Ya, saya ada mau ketika kalimat sedikit begini. Yang dimaksud kaidah perjuangan yang bermutu adalah, ya kan, tujuan keberpihakan kepada orang lain itu akan menjadi tumpul kalau kita salah mempergunakan disiplin ilmu. Tetapi kalau kita keberpihakan dengan hati nurani yang baik, nilai itu akan tercapai secara pribadi yang memang benar-benar merdeka mengucapkan. Jadi keberpihakan itu jangan buta. Keberpihakan kepada yang benar dan tidak benar. Itu kita bebas mengupakan, tapi jangan keberpihakan itu menjadi mandul karena keberpihakan kita yang salah. Itu hemat saya. Jadi himbauan saya, pemerintah pun melalui semua yang cinta dengan pemerintah, jangan takut kita berbuat mengatakan yang benar dan mengkritisi yang tidak benar kepada semua pembantu presiden. Ya, mari kita menjadi pengawas yang baik. Jangan berharapan harus dapat kue. Kue itu bukan mesti dari presiden, dari orang lain, dari Tuhan kita dapat semua. Tapi jangan berharap juga putus asa. Kalau orang lain, masyarakat lain mencicipi kemerdekaan ini, kita sebagai umat manusia sudah bangga. Saya paling bangga kalau bisa cita-cita saya tercapai. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Sudah tercapai keinginan saya, presidennya Pak Prabowo. Sekarang bagaimana mengawasi program pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Ini yang kita perlu. Jangan kita lengah. Jangan kita kritisi membabi buta. Ini yang tidak baik. Ada kapan lagi Bang? Cukup. Ada lagi. Closingnya Bang, jadi Apa? ke depan bagaimana untuk melihat menyikapi supaya hukum di Indonesia ini semakin baik di era pemerintahan Prabowo sendiri? Closing statement saya adalah semua infrastruktur pemerintahan ini yang paling perlu ditekankan giat adalah tim pengawas. Tim pengawas yang tidak terkomodir selama ini. Contohnya begini, saya katakan anggota DPR, teman-teman anggota DPR, mereka yang menciptakan undang-undang, mereka yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Jangan ragu, jangan hanya memberikan rekomendasi. Sekarang ini sudah mulai banyak action mereka, ya kan? Tapi mereka harus berfungsi. Siapa sebenarnya yang salah, ya kan? Yang salah harus bekerja dengan tupoksi. Jangan kesalahan ditimpakan kepada intuisi intensinya, kepada personnya tidak. Contohnya, ada salah polisi, jangan dikit-dikit Kapolri. Ada salah kejaksaan, jangan jadi Jaksa Agung. Ya kalau persoalannya kan kita udah punya undang-undang. Persoalan pribadi dihukum pribadi, bukan intuisi. Jangan kita lemahkan intuisi. Jadi negara kita bukan negara. Nah, dikit-dikit ada kesalahan pemerintah. Pemerintah siapa? Nah, DPR ini juga harus memfungsikan dengan bijak. Kalau presiden yang mengeluarkan kebijakan, tupoksinya yang bekerja siapa? Jangan dikit-dikit kita masyarakat ini, supaya bagus ini pemerintahan, kita awasi lah. Nah, pemerintah ini juga punya tim pengawas. Ada pengawas DPR, ada pengawas kejaksaan. Saya ingatkan tim pengawas ini berfungsi. Semua kesalahan yang terjadi di tim pengawas yang kurang bijak melaksanakan. Kalau semua institusi pengawasan bijak, apapun mudah-mudahan akan terkikis dengan pelan-pelan. Dan bagaimana kesejahteraan akan tercapai? Hebat kita itu. Ini kesejahteraan yang perlu, bukan soal kekayaan.